Dan dari keynote speech yang pertama, Bapak Dr. Daeng Muhammad Fakih. Bapak Dr. Daeng Muhammad Fakih, SH.NH, kelahiran Pamekasan, Jawa Timur 30 Juni 1969. Riwayat pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, S2, Universitas Hasanuddin Makassar, S1, Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Riwayat pekerjaan 1. Kepala Puskesmas Sumber Pitu, Pasuruan, Jawa Timur. 2. Dewan Pengawas Rumah Sakit Bukit Asam Medika. 3. Dewan Pengawas Rumah Sakit Terpadu Dompet Duafa Parung Bogor. 4. Dewan Pengawas Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Kepada Dr. Daeng Fakih, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya hormati Ketua Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kebetulan juga dokter nih, Dr. Murdiati Umbas. Alhamdulillah kelihatan sehat. Dan para senior di IIDI, tadi Ibu Zakia Alatas, alhamdulillah kelihatan sehat. Ya, mudah-mudahan seluruh pengurus IIDI tetap diparingi sehat semua ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kemudian kepada para narasumber dari KPAI dan kawan-kawan narasumber yang lain, tadi saya cukup kaget yang disampaikan Dr. Murdiati. Rupanya perempuan secara fisik ya itu lebih tahan, lebih lama, sel-sel tubuhnya lebih tahan. Dan kebanyakan memang perempuan, alhamdulillah, usianya lebih panjang dari laki-laki. Tetapi tadi saya agak kaget karena dari segi ilmu, dari segi pendapatan itu masih kurang. Ini berarti PR-nya Kartini masih belum selesai. Bu Ati, ini belum selesai PR-nya Kartini. Ini harus dicarikan solusi yang lebih jauh lagi. Tapi pengalaman pribadi saya, akhir-akhir ini ya, pengalaman pribadi selama jadi ketua umum, karena saya banyak berhubungan dengan baik internal maupun eksternal organisasi, ya, pihak-pihak swasta yang berhubungan, pihak-pihak pemerintah yang berhubungan dengan kami dalam mendorong program kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, itu terus terang banyak yang perempuan justru, Wati, dan pinter-pinter. Ya. Yang CEO itu banyak perempuan, bahkan menjadi CEO perusahaan multinasional. Ya. Sebut saja yang pernah membantu dalam program kesehatan itu seperti Reckitt Benckiser misalnya. Itu perusahaan multinasional, Unilever, perusahaan multinasional. Kemudian Danone, itu perusahaan multinasional. Itu semuanya perempuan CEO-nya. Dan pinter-pinter. Jadi yang laki-laki itu cuma jadi staff. Nah, jadi mungkin agak berubah nih, Dr. Ati. Jadi perempuan sekarang dari segi apa yang tadi pendapatan maupun dari segi kemahiran, keilmuan itu sudah sudah sedikit bergeser. Dan saya yakin ke depan ini akan jauh lebih banyak lagi. Misalnya ya di BUMN, di Pertamina yang dulunya kita tahu hampir semuanya laki-laki, sekarang direktur Pertamina itu sering sekali perempuan sekarang. Kayaknya sampai sekarang perempuan. Ya, jadi menteri kita yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari luar negeri hanya satu, perempuan. Ya, Menteri Keuangan. Ya, jadi saya kira saudara-saudara kita yang perempuan, meskipun tadi datanya menunjukkan itu, saya berharap jangan kecil hati karena fajar sudah mulai menyingsing. Ya, jadi peran perempuan saya kira sudah mulai meningkat, dan saya kira di negara kita
meskipun ada hal-hal yang secara budaya masih terhambat, tapi secara keseluruhan kebijakan pemerintah itu tidak ada faktor yang menghambat ya. Tapi nanti diskusinya akan berlanjut ke para pakar mengenai pengasuhan anak. Ya, saya kira ada dua hal penting ya. Kalau dari kami menyampaikan ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pertumbuhan fisik. Jelas itu pertumbuhan fisik anak penting sekali. Ya. Bukan hanya kita mendorong pertumbuhan fisik ini diperhatikan supaya fisiknya segar, ya, bebas dari penyakit, ya, fisiknya tubuh bagus, kuat, ya, ototnya kuat. Bukan hanya itu. Ya. Tetapi pertumbuhan fisik ini bagi anak harus dibarengi dengan, kalau saya bilang itu kecerdasan. Memang beberapa kecerdasan anak ini banyak aspeknya, banyak variabelnya. Ya. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan keilmuan, bukan hanya kecerdasan kognitif. Kalau sekarang kan seakan-akan kecerdasan itu terkait hanya masalah keilmuan. Tetapi dalam kehidupan masyarakat kita perlu menyiapkan generasi yang bukan hanya fisiknya bagus, ya, bukan juga hanya cerdas secara keilmuan, tetapi kecerdasan yang lain itu perlu kita dorong. Makanya kemudian di ilmu kedokteran untuk mengasuh anak yang baik itu ada istilah tumbuh kembang. Ya, bukan hanya pertumbuhan saja, tapi tumbuh kembang. Tumbuh dalam arti ada pertumbuhan secara fisik, berkembang dalam arti ada pertumbuhan selain fisik atau non fisik. Yang saya katakan tadi kecerdasan. Memang di bidang kesehatan, bidang kedokteran, untuk menjamin pertumbuhan anak yang baik secara fisik maupun non fisik, itu sebenarnya dipersiapkan secara baik sejak calon ibu dan calon bapak akan melaksanakan pernikahan. Jadi yang bagi remaja putri yang sudah mempersiapkan diri memasuki pintu pernikahan itu biasanya dikontrol dengan baik. Dikontrol apanya? Dikontrol kesiapannya untuk melakukan proses reproduksi berikutnya. Ya, misalnya secara fisik itu kelainan-kelainan darah, ya, tensi darah, kemudian anemia dan kekurangan gizi itu biasanya dikontrol dengan baik. Supaya apa? Supaya begitu terjadi benih-benih yang nanti akan menjadi embrio, menjadi bayi, kemudian menjadi janin dan dilahirkan menjadi bayi, itu akan dipastikan menjadi baik. Sehingga memang ini pengasuhan anak nih prosesnya bukan setelah anak lahir saja. Tapi memang kalau dari segi kesehatan sebaiknya dipersiapkan mulai si ibu belum nikah. Jadi belum mencalon. Ya, jadi hal-hal yang membuat lemah di calon ibu ini harus dilakukan, dijaga, diperbaiki dengan baik. Kebanyakan memang misalnya berkaitan dengan anemia dan kekurangan gizi pada perempuan calon ibu. Ini biasanya secara kesehatan. Nah, akses untuk mendapatkan pelayanan seperti ini dan pemahaman supaya dari awal calon ibu ini memperbaiki kondisinya, ya, fisik dan mentalnya untuk mempersiapkan melakukan proses reproduksi, ini yang harus betul-betul diperjuangkan ya, untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Ya. Untuk generasi muda kita yang sudah menginjak remaja, terutama perempuan, akses untuk mendapatkan pelayanan baik fisik maupun mental seperti ini perlu kita dengungkan. Jangan sampai kita terlambat hanya pada saat menikah dan saat hamil, apalagi saat melahirkan saja. Karena ini persoalan kita mempersiapkan dengan baik. Mohon maaf kalau saya mencontohkan sebuah pabrik. Jadi kalau kita melihat produksi pabrik, menyiapkan produksi pabrik yang benar,
itu bukan hanya kita memulai saat pabrik itu beroperasi atau di saat pabrik itu melahirkan sebuah produk, misalnya sepatu. Tidak. Tentunya pengusaha itu melihat dari awal mempersiapkan sebelum mendirikan pabriknya. Jadi hal-hal apa yang harus dilakukan supaya produksinya itu baik. Saya kira perumpamaan saya kalau itu dianggap kasar, ya untuk gampang menangkap kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita hanya mempersiapkan begitu pabrik itu dibangun, ya, atau pabrik itu melahirkan produksi. Tetapi kita persiapkan mulai kita merencanakan pabrik. Jadi memang secara fisik dan mental calon ibu ini harus dipersiapkan supaya nanti melahirkan begitu ada proses kehamilan, ada proses pernikahan, ada proses kehamilan, ada proses persalinan, dan seterusnya itu akan melahirkan generasi anak yang juga baik. Kuncinya memang setelah melahirkan itu ada golden period yang sangat penting, yaitu 1000 hari. Ya, itu kehidupan pertama. Dan itu dihitung pada saat juga mengalami melalui proses kehamilan. Jadi ini penting sekali masa-masa emas yang harus betul-betul dijaga. Secara kecerdasan, ya, pertumbuhan fisik dan anak mulai dari saat pertama sampai dia dilahirkan 1000 hari pertama itu penting dijaga. Ya, kecerdasan itu memang di luar pertumbuhan fisik, tetapi asuhan secara fisik itu juga berpengaruh. Ya, karena kalau di ilmu kedokteran ada keterkaitan pertumbuhan fisik, ya, pertumbuhan fisik terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik di daerah kalau bahasa medis itu di daerah saraf, ya, itu bukan hanya berpengaruh kepada fisik, kekuatan otot, kekuatan tulang dan lain-lainnya, tidak, tapi itu akan berpengaruh kepada mental, kecerdasan dan lain-lain. Ini yang harus kita jaga, ya. Jadi kalau lemah di masalah terbentuknya saraf, itu bukan hanya lemah di fisik akibatnya, tetapi lemahnya juga di kecerdasan. Tetapi faktor kecerdasan tidak semata-mata hanya memerlukan konsumsi yang berupa fisik, yang berupa makanan fisik. Konsumsinya mungkin berupa yang lain, yang mungkin jauh lebih penting. Nah, nanti mungkin para ahli akan lebih mendetilkan. Ya. Yang pertama, tadi saya katakan kecerdasan keilmuan. Ya. Kecerdasan keilmuan ini saya kira penting sekali, apalagi tadi Dr. Murtiati mengatakan anak perempuan ini kemampuan sekarang kalau rata-rata kemampuan penguasaan keilmuan kurang. Nah, mari kita persiapkan. Ya, selain kemampuan fisik anak, kecerdasan kognitif, kecerdasan keilmuan, kecerdasan untuk nalar, mari kita persiapkan. Apakah itu pengaruh dari makanan, konsumsi makanan yang kita hidangkan? Iya, salah satunya iya. Sebagai dasar iya. Ya. Karena pertumbuhan saraf itu dari gizi, ya. Baik makronutrien, ya. Makronutrien itu seperti karbohidrat, protein, lemak, ya, maupun mikronutrien, ya, seperti vitamin dan mineral. Itu penting sebagai dasar pembentukan penting. Tetapi kecerdasan kognitif, kecerdasan keilmuan itu tidak hanya itu. Ya. Pola asuh yang seperti ini yang harus banyak dimengerti oleh para ibu dan para bapak di rumah untuk mendorong anak kita yang sudah dibangun dengan baik, pondasinya dengan gizi yang cukup, gizi yang seimbang, gizi yang baik, maka langkah-langkah untuk menanamkan kecerdasan kognitif itu penting. Itu yang pertama. Apakah hanya anak itu dimodel dengan tumbuh secara fisik bugar, sehat, dan hanya dia cerdas, bisa nalar, bisa berpikir dengan baik? Tentunya tidak. Kecerdasan-kecerdasan yang lain kita butuhkan. Ya. Salah satunya selain kecerdasan keilmuan itu atau kecerdasan kognitif itu adalah kecerdasan bahasa. Nah, ini penting sekali, kecerdasan bahasa.
kecerdasan komunikasi. Makanya penting sekali nih orang tua, terutama ibu ya, itu untuk mencetak anak kita memiliki kecerdasan bahasa dan komunikasi yang baik. Makanya tidak salah Bu Ati kalau ibu itu agak cerewet ya, karena itu bermanfaat untuk kecerdasan bahasa. Kalau ibunya hanya diam terus ya, anaknya nggak diajari bahasa yang baik, komunikasi yang baik, ya nanti anaknya juga ikut pendiam, kecerdasan bahasanya, kecerdasan komunikasinya kurang. Ya. Makanya ibu-ibu tuh nggak apa-apa cerewet ya untuk mendidik anaknya, tapi jangan terlalu cerewet buat dia. Oke, baik. Itu penting sekali, kecerdasan bahasa dan kecerdasan komunikasi, karena sangu anak kita di kehidupan seperti sekarang ini mengungkapkan sesuatu berhubungan dengan orang lain itu kalau tidak memiliki kecerdasan bahasa dan kecerdasan komunikasi itu akan terhambat. Orang akan menilai seseorang itu baik, seseorang itu ilmunya bagus, seseorang itu cerdas, itu kadang-kadang kesan pertama dari cara komunikasi, dari struktur bahasa yang disampaikan. Ya. Mohon maaf nih, ada misalnya profesor apapun namanya ya, tetapi banyak yang begitu diminta menjelaskan secara bahasa, secara komunikasi itu sulit untuk kita tangkap begitu. Sehingga memang kecerdasan bahasa dan kecerdasan komunikasi ini sangat penting untuk disiapkan ke anak. Yang selanjutnya saya kira ada namanya kecerdasan mental emosional. Nah, ini penting banget nih. Kecerdasan mental emosional. Ini mungkin tidak memang secara fisik itu dipengaruhi oleh struktur otak, neuron-neuron itu berpengaruh. Makanya nutrisi itu sangat juga berpengaruh, memberikan fondasi. Tetapi kecerdasan mental emosional itu sangat dipengaruhi juga oleh apa yang kita kerjakan selama mengasuh anak. Anak-anak itu akan merekam apa yang kita lakukan sehingga menjadi modal bagi anak-anak untuk mereplikasi, ya, merekam kemudian mereplikasi dalam memorinya. Kemudian itu yang menjadi pengalaman hidupnya. Saya kira nanti psikolog akan menjelaskan lebih dalam. Ini penting kecerdasan mental emosional, karena mental dan emosional ini sangat pengaruh pada kesuksesan kita. Kecerdasan berikutnya adalah berkaitan dengan kecerdasan kecerdasan mental emosional ini mungkin lebih tepat kepada kecerdasan afektif ya. Cara penyikapan kita menghadapi segala sesuatu di lingkungan kita atau yang terjadi pada diri kita. Ya, kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan tentang keterampilan dan keahlian. Anak kita dari awal sepertinya harus dipersiapkan kecerdasan tentang keterampilan dan keahlian. Ini penting sekali untuk sangu di kemudian hari. Yang terakhir, yang tidak boleh lupa ya, adalah kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Sebagai makhluk sosial, ya, bagaimana anak kita itu berhubungan dengan minimal dengan bapak ibunya, minimal dengan saudaranya, minimal dengan kerabat-kerabatnya, tetangganya. Itu harus diajari dengan baik. Ya, karena kalau nanti berkembang tidak mengetahui cara berhubungan secara sosial, bahkan menarik diri dari kehidupan sosial. Bahkan mungkin yang lebih parah antisosial itu tidak baik. Nah, tantangan zaman sekarang, kendala-kendala untuk mempelajari memiliki kecerdasan sosial ini besar sekali karena faktor teknologi. Nah, teknologi ini kadang-kadang membatasi kita tidak banyak berhubungan secara sosial. Sehingga ini tantangan bagi kita untuk mendidik anak kita memiliki kecerdasan sosial yang baik. Jangan hanya beraktivitas di rumah, di kamar, nonton TV dan memegang gadget. Ya. Kita harus melatih anak kita ini bergaul dengan saudaranya, bergaul dengan kerabatnya,
bergaul dengan tetangganya agar tercipta kecerdasan sosial yang baik. Yang paling akhir tadi kecerdasan spiritual. Bagaimanapun kita makhluk beragama. Apalagi kita di Indonesia yang ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama. Kecerdasan spiritual ini sangat baik bagi kita. Banyak dalam kehidupan kita memilih salah jalan, memilih pergaulan-pergaulan yang kurang pas gitu, baik itu secara fisik maupun non fisik. Itu sangat baik kalau kita siapkan anak kita memiliki kecerdasan spiritual supaya bisa membentengi kehidupan anak kita tetap pada real kehidupan yang positif, baik secara dari sudut pandang secara fisik maupun secara non fisik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pengasuhan anak ini penting. Tanggung jawabnya saya kira bukan hanya ibu, tapi bapak juga memiliki tanggung jawab. Mungkin dengan proporsi yang disepakati di rumah tangga. Kalau bapak lebih banyak keluar karena mencari nafkah, nafkah itu kan dipakai untuk memberikan asupan nutrisi dan kebutuhan yang lain-lain. Ya, proporsi itu bisa didiskusikan di rumah supaya anak kita bisa terasuh dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Daeng Muhammad Fakih selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya, keynote speaker yang kedua, beliau adalah Wakil Ketua KPAI, Ibu Rita Pranawati. Ibu Rita Pranawati, MA, kelahiran Kebumen 6 April 1977. Kerjaan, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, periode 2014 sampai 2017 dan 2017 hingga sekarang. Dosen FISIP UHAMKA 2014 sampai dengan sekarang. Peneliti pada Center for the Study of Religion and Culture, CSRC, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006 sampai dengan sekarang. Founder Rahma.id. Keahlian, bidang perlindungan anak, pengasuhan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Bidang sosiologi keluarga, bimbingan perkawinan. Bidang Islam, HAM, demokrasi, perempuan, dan pembangunan perdamaian. Kepada Ibu Rita Pranawati, waktu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nining Inayat. Yang saya hormati Ketua Umum IDI, Bapak Dr. Daeng Fakih SHMH. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum PBID, Ibu Dr. Murdiati Umbas. Bapak Ibu sekalian, para pembicara, banyak senior di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk sembuh, bisa sembuh. Dan juga tenaga kesehatan sebagai garda terdepan kesehatan kita hari ini juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya menyambut baik apa yang dilakukan IDI. Ini adalah isu yang luar biasa, pengasuhan anak responsif gender. Jarang orang berbicara pengasuhan, tetapi kemudian masuk pada isu responsif gender. Kenapa ini penting? Saya melengkapi apa yang disampaikan Dr. Daeng M. Fakih, bahwa ada dua hal. Pertama adalah bagaimana kemudian sebagai pengasuh orang tua itu memiliki perspektif gender, sehingga kemudian anak-anaknya juga memiliki kesetaraan gender yang baik dan memahami bahwa laki-laki dan perempuan adalah partner yang setara.
kita semua tidak pernah bisa memilih lahir menjadi laki-laki atau perempuan. Ini adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kemudian anak-anak kita sekalipun, apakah dia lahir menjadi laki-laki atau perempuan, itu adalah kehendak Yang Kuasa. Sehingga kemudian kita semua harus melindungi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah bisa memilih lahir dalam kondisi apakah sangat cerdas, biasa, cantik, atau tidak, dan seterusnya, warna kulit seperti apa. Ini menjadi hal yang benar-benar menjadi karunia Yang Kuasa. Oleh karenanya, setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang terbaik dari kedua orang tuanya. Bagaimana kemudian pengasuhan yang responsif gender? Secara cepat saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pada era pandemi kita kali ini kita juga punya problem, Bapak Ibu ya, dan kita semua beradaptasi dengan kekomplekan problema yang kita hadapi. Mulai dari bersosialisasi, mulai dari bertetangga, berkomunikasi, kemudian kita masuk ke era digital, itu adalah bagian-bagian yang nggak mudah. Termasuk juga bahwa bagian dari kesehatan mental kita. Bapak Ibu yang dokter tentu juga punya problem yang lain sendiri, begitu. Ini menjadi bagian yang penting saya kira. Dan negara melindungi anak tidak hanya dengan Undang-Undang 35, tetapi juga dengan Undang-Undang dasar, dan ini menjadi bagian yang sangat penting saya kira, kepedulian negara bahwa ada Undang-Undang dasar yang mengatur anak bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini mengenalkan KPIG saya sedikit saja, kemudian berbicara terkait dengan prinsip perlindungan anak. Maka tadi yang disampaikan Dr. Daeng Fakih itu betul sekali. Hak hidup dan tumbuh kembang itu menjadi satu kesatuan pertumbuhan dan psikologis. Kemudian itu semua juga kita semua masih punya problem, diantaranya adalah stunting. Kalau saya tidak salah seperempatnya itu ada di keluarga mampu misalnya, itu tentu menjadi problem ya secara tumbuh dan secara perkembangan, apalagi di era digital seperti ini. Kemudian prinsip perlindungan anak yang paling dasar sebenarnya adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi itu berarti anak laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan treatment yang sama, kesempatan yang sama, akses yang sama. Ini menjadi basic bagaimana kemudian prinsip perlindungan anak ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Terkait dengan pengasuhan, setiap anak memiliki keahlian, kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda, sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas, bukan kepentingan terbaik menurut orang tua, karena kan ini tentu harus dilihat dengan kemampuan orang tua. Dalam survei-survei terdahulu di awal-awal isu kesetaraan gender misalnya, anak laki-laki mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk bersekolah dibandingkan anak perempuan misalnya. Itu adalah bagian yang harus dilihat siapa yang sebenarnya punya potensi untuk bersekolah lebih tinggi, karena tidak semua anak juga mungkin dia lebih senang vokasi dan seterusnya. Dan saya kira mendengarkan pendapat anak menjadi bagian penting. Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya pendek, ini adalah konvensi HANA, nanti bisa dilihat. Saya akan masuk pada isu responsif gender ya. Tadi sudah digariskan oleh, ditegaskan oleh Ibu Dr. Murdiati bahwa seks itu jenis kelamin yang tidak bisa dipertukarkan dari sononya ya, dan itu walaupun seseorang mengubah identitasnya menjadi laki-laki atau perempuan, tetapi tidak akan ada rahim atau sperma dan seterusnya yang itu diproduksi. Ini sepanjang pengetahuan saya ya, Bapak Ibu dokter mungkin lebih paham. Tetapi bahwa seks itu jenis kelamin yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat dipertukarkan. Ini yang kemudian menghasilkan fungsi-fungsi organ tubuh yang berbeda dan menghasilkan fungsi yang berbeda. Misalnya diantaranya adalah perempuan mengalami haid, menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, ya, menyusui. Organ reproduksi perempuan ini berfungsi mulai dari mingguan, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan, kali sekian anak. Itu menjadi hal yang luar biasa dalam konteks dampak dari perbedaan jenis kelamin ini. Sedangkan gender itu adalah konstruksi sosial, jenis kelamin sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Seringkali perempuan dikonstruksi, kalau di dalam orang Jawa itu ada pupur, sumur, kasur, dapur begitu ya.
mulai dari kupur itu bedak, berdandan, dapur itu di dapur, sumur, dan tempat tidur. Tetapi sebenarnya di budaya yang lain ada matriarki, sehingga gender itu adalah sesuatu yang dikonstruk dan itu bisa berubah. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam konteks pengasuhan, tidak dari sononya perempuan itu harus mengasuh. Karena sebenarnya kewajiban mengasuh itu juga menjadi kewajiban laki-laki, tetapi konstruk budaya kita pengasuhan itu lebih banyak menjadi konstruk budaya pada perempuan. Begitu juga misalnya tadi yang disebut permainan gitu ya. Dulu mungkin yang orang Jawa jangan naik-naik pohon gitu, itu permainan anak laki-laki. Sama juga dengan misalnya bermain mobil-mobilan dan seterusnya. Betul bahwa menyusui, melahirkan itu adalah tugas perempuan begitu. Karena tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki, tetapi dukungan di dalam konteks pengasuhan dari laki-laki itu menjadi hal yang penting. Karena pada dasarnya perempuan ini mengalami beberapa hal, diantaranya adalah kalau di dalam konteks pengasuhan itu lebih sering dianggap sebagai tadi pengasuh, karena kamu perempuan maka kamu wajib pengasuh, stereotip berdasarkan jenis kelamin. Padahal kan sebenarnya sekali lagi itu menjadi hal kewajiban bersama. Begitu juga urusan rumah tangga itu nanti ada kaitannya dengan survei KPAI. Beban ganda gitu ya. Bahkan selama pandemi itu menjadi beban triple atau bahkan fourple ya, karena ada mendidik, kemudian juga urusan domestik sangat luar biasa. Undang-undang kita menyebutkan pengasuhan itu menjadi kewajiban bersama, tidak ada kewajiban bapak dan ibu, tapi terpisah begitu ya, tetapi semuanya adalah kewajiban orang tua. Begitu juga di dalam konteks pasal 14, kalaupun terpisah, pembiayaan itu dari kedua orang tua misalnya. Mendidik itu juga kewajiban kedua orang tua. Itu yang selalu disebutkan di dalam undang-undang. KPAI survei di tahun 2015 ada persiapan pengasuhan pranikah, fase awal ya, kemudian pemenuhan hak dasar, penamanan nilai, pola komunikasi, akses terhadap media digital, pencegahan terhadap kekerasan, partisipasi anak. Ini indeksnya 1 sampai 5. Masih ada banyak kekurangan, utamanya misalnya di pengasuhan pranikah. Jadi kemudian juga di akses terhadap media digital dan pencegahan terhadap kekerasan ini masih kurang karena nilai tertinggi adalah 5. Di indeks ini yang ayah berperan sedikit lebih baik itu hanya soal pengawasan media digital. Sedikit lebih baik saja. Sementara yang lain itu semuanya lebih banyak dominan di perempuan. Nah, ini mencari informasi tentang pengasuhan sebelum menikah, ini sebelum, ini setelah ya. Jadi kalau bapak ini hanya segini, ibu ini kalau setelah menikah lebih tinggi. Jadi memang seperti tanggung jawab untuk mengasuh itu jatuhnya ke ibu gitu, tidak ke bapak gitu. Ini menjadi hal yang tidak mudah. Hanya di akte kelahiran sedikit lebih baik gitu ya. Dia merasa punya tanggung jawab sosial gitu untuk hak sipil anak terpenuhi. Begitu juga misalnya kami sempat survei di 15 LPKA di Indonesia itu tahun 2018, itu lembaga pembinaan khusus anak Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang di lembaga pemasyarakatan anak ya. Anak-anak ini itu hampir 200 anak yang kita wawancara. Anak-anak ini ternyata yang tinggal dengan kedua orang tuanya terbatas. Berarti ini kan akan berdampak pada kesejahteraan anak. Yang tinggal dengan kedua orang tuanya 52,8%, dengan ibu saja 14%, dengan ayah 8,1%. Kemudian kita tanya orang yang berperan dalam pengasuhan itu siapa gitu. Ternyata yang dominan masih ibu, ayah sangat kecil gitu. Padahal ini multiple respon gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak di LPKA ini juga dampak dari pengasuhan tadi, responsif gender apa tidak gitu. Ini juga menjadi bagian yang kemudian dampaknya pada kesejahteraan anak. Ini anak-anak selama pandemi ya, ada gap antara orang tua dengan anak. Saya mungkin masuk di aktivitas anak. Dari survei KPAI, bapak itu sedikit sekali berperan atau ya jauh lah dibandingkan ibu ketika mendampingi anak belajar maupun non belajar, termasuk memberitahu protokol kesehatan dan seterusnya.
Jadi ibu ini sangat dominan mendampingi anak selama pandemi, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini nanti ada dampaknya, Jadi sekali lagi situasi ibu ini tidak hanya double burden, tapi triple burden begitu ya. Yang kemudian ada dampak-dampak yang lainnya. Ini terkait penggunaan gawai tadi saya sepakat kematangan sosial ya, anak-anak kita tidak memiliki aturan. Nah, pendampingan orang tua di dalam menggunakan gawai ternyata ayah juga tetap lebih sedikit dibandingkan ibu. Ini situasi yang penting, padahal tadi di survei 2015 dia lebih sedikit lebih baik di dalam teknologi, tapi ternyata tidak gitu ya, di survei yang pandemi. Kemudian ini juga anak-anak kita cukup banyak mengakses gawai Bapak Ibu. Nah, anak mengalami kekerasan fisik selama pandemi, ada fisik dan psikis, karena jam waktu yang lebih banyak dengan ibu ini sedihnya ya, jadi kesehatan mental ibu yang kemudian terganggu, banyak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Ini yang disebut pertama kalau fisik adalah ibu, kakak, kemudian baru ayah. Kalau di kekerasan psikis itu ibu, ayah, baru saudara. Nah, ini tentu kesehatan mental ibu menjadi problem karena beban pengasuhan dan urusan domestik yang cukup besar, ya. Ini yang kemudian kesehatan mental gitu. Meskipun anak mengalami kekerasan, tetapi anak-anak kita masih alhamdulillah punya emosi positif kepada orang tua. Jadi tetap senang bersama orang tua, meskipun juga sudah mulai bosan ya. Saya menegaskan kembali bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama kepada anak untuk mengasuh dan mendidik. Peran keduanya saling melengkapi namun tidak saling menggantikan. Kemudian setiap orang memiliki sifat maskulin dan feminin yang dalam kepribadian individu sebagai androgen. Sifat feminin misalnya lemah lembut, kasih sayang, penyabar yang harus dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Karena kalau laki-laki dia selalu hanya sifat maskulin yang dipakai, maka kemudian adanya kekerasan kan. Kemudian kalau sifat maskulin itu ketegasan, keberanian, bertanggung jawab, dan itu juga harus dimiliki oleh perempuan. Anak-anak perempuan membutuhkan itu. Dia butuh tegas, berani, bertanggung jawab. Sehingga di dalam setiap individu membutuhkan sifat-sifat feminin dan maskulin atau yang disebut androgen sekaligus. Kemudian anak akan belajar figur laki-laki dengan sifat maskulinnya kepada ayah sekaligus dalam beberapa jumlah disebut sebagai sumber nilai. Bapak itu disebut sebagai sumber nilai. Kemudian sifat feminin itu anak belajar dari ibu. Beberapa kasus yang kami tangani, anak-anak yang tadi berada di LPKA, ketika tidak mendapatkan figur ayah, maka berpotensi mengalami problem agresivitas, penemukan identitas diri, sehingga menjadi pelaku juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Begitu juga anak perempuan itu akan mencari figur laki-laki yang penyayang kalau di dalam rumah dia tidak dapat, sehingga kadang-kadang justru salah pada orang yang kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual padanya. Bagaimana kalau tidak ada, maka sebenarnya harus ada figur pengganti. Ini catatan penting kita, dan keluarga Indonesia ini melakukan pengalihan pengasuhan baik temporer maupun permanen sebanyak 75%, ada perceraian 3% per tahun. Situasi ini sebenarnya tidak ada masalah. Apakah ibu bekerja itu masalah? Tidak sebaik ibu yang ada di rumah, tidak selalu, karena itu sebenarnya adalah terkait dengan kualitas. Dan sebenarnya manajemen pengasuhan itu harus menjadi solusi baik untuk pengalihan pengasuhan temporer maupun permanen, dan itu penanggung jawabnya adalah ayah dan ibu. Tadi Dr. Daeng Fakih mengingatkan kemampuan anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama harus mendapatkan stimulus kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan kognisi, kemudian juga motorik. Saya kira ini menjadi hal yang penting, dan ini tetap dalam koridor tumbuh kembang anak yang dari 0 sampai 18 tahun ini. Anak laki-laki dan perempuan punya stimulus yang sama di dalam konteks hal ini. Apa sebenarnya peran ayah yang penting gitu ya? Kalau bicara di formal kebijakan itu gampang, tetapi kalau sudah masuk isu keluarga itu kan ranah privat yang orang kadang agak ragu gitu. Pada masa kehamilan tentu dukungan rasa aman dan nyaman, membantu pekerjaan rumah tangga, menyediakan gizi yang baik bagi ibu hamil, membantu persiapan kelahiran, itu akan mendukung kesehatan ibu baik secara fisik maupun psikologis, sehingga kemudian kehamilannya juga berjalan dengan baik. Kalau tidak ada bapak siaga, tentu itu akan menjadi problem, dan ini bagian dari perlindungan anak ya, pengasuhan responsif gender, karena anak sejak dalam kandungan. Kemudian juga pada 1000 hari kelahiran,
sama ya, begitu melahirkan itu hal yang tidak mudah, banyak yang mengalami baby blues, tapi dengan dukungan pasangan, sekali lagi peran ayah di dalam hal ini menjadi penting, termasuk tidak tabu untuk mengganti popok dan seterusnya ya, memandikan karena misalnya kalau sesar maka kemudian problematik gitu ya, agak lama. Termasuk kesuksesan ASI eksklusif itu sangat ditentukan oleh bagaimana seorang ayah responsif, termasuk kebutuhan gizi. Karena di dalam beberapa tradisi itu, Bapak mendapatkan makanan yang prioritas dibandingkan anggota keluarga yang lain. Waktu saya kuliah, saya sempat punya penelitian ini gitu ya. Jadi kalau ibu hamil, anaknya yang justru masa golden age-nya sekali malah tidak mendapatkan gizi yang baik. Termasuk juga dalam pengasuhan anak. Seberapapun waktu, maka orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, itu penting sekali untuk memberikan pengasuhan, dan ini sekali lagi termasuk isu kesehatan reproduksi. Itu bukan hanya yang menerangkan adalah ibu. Bagi anak laki-laki jauh lebih baik bapaknya yang menerangkan bagaimana kemudian kesehatan reproduksi yang ada. Sedikit lagi saya sampaikan bahwa menjadi orang tua itu membutuhkan komitmen, pengetahuan, dan waktu. Seberapapun waktu, quality time, komitmen itu harus ada gitu ya, dan ini menjadi hal yang penting, termasuk orang tua bersepakat soal pola asuh. Jangan sampai kemudian ada yang karena keterbatasan waktu dia sangat permisif membolehkan semua, yang satu sangat otoriter menahan semua, ada aturan yang sangat top down. Semuanya harus saling menjaga dan semuanya harus demokratis, dan saya kira anak-anak harus didorong untuk menjadi memiliki disiplin positif, memahami tingkah lakunya, berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap pilihannya, menghormati diri dan orang lain, dan berproses dan berperilaku positif. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Sekali lagi saya menyambut baik acara ini, luar biasa, dan PBID menjadi pioner di dalam pengasuhan responsif gender. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita Pranawati, luar biasa.